ini. Kami berharap dari SMK 5 Jember, kami bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu guru, beserta siswa-siswa yang telah semangat untuk menjadi pengusaha ikan tetra neon kualitas ekspor. Baik, jadi untuk yang pertama saya perkenalkan diri saya Ranti Heri Rismawati, guru agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 5 Jember. Kami akan menyampaikan beberapa hal, salah satunya ialah tentang ikan neon tetra. Untuk materi ini ada beberapa pengampu, satu saya sendiri, yang kedua Pak Muhammad Laude dari Vetka Cianjur, yang kedua dari PT Kianhu eksportir untuk semua jenis ikan hias gitu. Jadi insya Allah semua pemateri akan memberikan pengetahuan dan apapun yang ingin Bapak tanyakan nanti bisa disampaikan kepada kami. Gitu. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya sebelum kita melaksanakan KKSI 2020, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini lancar. Kita awali semuanya dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang materi pertama yaitu mengenal keunikan dan keunggulan ikan neon tetra. Apa sih ikan neon tetra? Ikan neon tetra itu keunggulannya apa, keunikannya apa sehingga ikan ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat diinginkan. Kenapa kok saya bilang sangat diinginkan? Permintaan neon tetra di satu eksportir saja itu sebanyak 100.000 ekor per hari. Bayangkan, 100.000 ekor per hari, apabila harga ikan tetra dari petani sekitar 700 sampai 1.000 rupiah, maka penghasilan adik-adik ini nanti dan penghasilan guru-guru ini nanti akan 100 juta per hari. Nah, maka dari itu seperti keinginan Pak Gatot Syameo, anak-anak tidak perlu ditanyai kamu besok kerja apa, tapi kamu besok memiliki pegawai berapa, kamu besok usaha apa. Nah, ini beberapa hal yang melatar belakangi kami untuk memajukan ikan neon tetra, karena kelemahan ikan neon tetra ialah satu, yang bisa memijahkan ikan neon tetra hanya di daerah Depok. Itu ya. Untuk di dunia yang dapat memijahkan ikan neon tetra hanya negara Indonesia dan Cina, sehingga peluangnya masih sangat besar sekali untuk kita ekspor. Misal, Bu, bagaimana kalau misal saya tidak kenal eksportir? Tenang saja Bapak Ibu. Apabila nanti ananda-ananda ini berhasil, guru-guru ini berhasil, kami bisa membeli neon tetra Bapak Ibu dan kita menjual bersama menjadi plasma SMK bisa. Gitu. Jadi pendapatan kita bisa lebih besar. Bu Ranti pagi-pagi ini sudah membicarakan tentang uang, ya, biar semangat ya Bapak Ibu. Karena memang neon tetra ini peluangnya sangat besar sekali. Tuh. Oke, kita lihat mengenal keunikan dan keunggulan ikan neon tetra. Nah, apa sih keunikan ikan neon tetra? Nah, keunikan ikan neon tetra ialah, ini bapak ibunya ini ada yang dari Dompu, ada dari Riau. Selamat datang Bapak Ibu. Alhamdulillah sekali
bisa berkumpul di sini. Kita nanti insya Allah ada 40 tim ikan neon tetra. Jadi insya Allah banyak saingan dan semoga ini menjadi bukan saling menjatuhkan tapi merupakan aja kita saling meningkatkan kemampuan diri. Nah, kembali lagi ke materi. Ini ada keunikan ikan neon tetra. Mengapa banyak orang yang menyukai, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, menyukai ikan neon tetra? Yaitu salah satunya memiliki warna yang cerah dan indah, sehingga dia terlihat bercahaya. Nah, bercahayanya di mana? Ditandai pada garis biru horizontal sepanjang sisi tubuh dari hidung hingga sirip ekor. Kemudian keunggulannya, dia akan lebih cantik dan lebih menarik apabila kita beli dia secara berkelompok. Nah, atau biasa kita sebut dalam dunia perikanan schooling. Kenapa kok dunia perikanan? Karena ini yang ikut ini ada yang mekanisasi, ada yang kelistrikan, ada yang pertambangan seperti ini. Jadi welcome to fishery. Ya. Kemudian selanjutnya memiliki kebiasaan hidup di pH rendah atau asam. pH-nya 5 sampai 7. Kemudian hanya dapat berkembang biak di lingkungan asam. Nah, ini yang menjadi PR kita. Ini yang menjadi PR kita, bagaimana kita menjadikan lingkungan air kita menjadi lingkungan yang asam, sehingga ikan neon tetra ini bisa berkembang biak dengan baik. Silang ya. Setelah itu ada keunggulan ikan neon tetra, yaitu memiliki nilai jual yang tinggi. Tadi saya sudah menyampaikan, kalau dari petani itu harganya antara 700 sampai 1000. Bagaimana kalau ke penjual ikan neon? Harganya 10.000 untuk 4 ekor. Jadi harganya lebih tinggi di penjual. Kemudian permintaan pasar ekspor dalam negeri yang sangat-sangat besar. Jadi permintaan itu tadi 10.000 sampai 100.000 ekor per hari. Kemudian keunggulannya termasuk ikan yang sangat mudah beradaptasi. Yang susah itu hanya pemijahannya saja, bukan susah sih, kita hanya perlu mengatur pH air. Kemudian kalau selain itu hanya untuk hidup saja, dia akan sangat mudah beradaptasi. Mungkin kalau di daerah ibu ada ikan neon, nah ikan neon ibu beli dari penjual, ibu masukkan ke dalam akuarium, tidak perlu perlakuan yang khusus seperti contoh ikan koi. Nah, contoh lagi mungkin udang hias. Kalau udang hias koi kan butuh air yang oksigennya tinggi, kemudian dia butuh sirkulasi air dan sebagainya. Tapi kalau ikan neon tidak terlalu membutuhkan itu tadi. Kemudian karena ikan ini biasa ditaruh di aquascape, ikan ini memiliki peraga yang tenang, tidak mengusik jenis ikan yang lain pada akuarium, sehingga apabila diletakkan di aquascape, dia tidak akan merusak hiasan yang telah kita buat. Memiliki umur yang panjang, sekitar 5 sampai 10 tahun. Nah, ini ikan yang mudah dipelihara, berhubungan dengan ikan tadi mudah beradaptasi. Jadi itu tadi keunggulannya. Kemudian nah, ini klasifikasinya apa sih? Klasifikasinya agar tidak tertukar. Klasifikasinya ialah Paracheirodon inesi. Jadi seperti ini bentuknya, jadi horizontal
biru dari nusnya, dari hidung sampai ke daerah ekor. Kemudian ada warna merah di daerah perut sampai ke ekor. Seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Nanti untuk materi saya akan berikan di Telegram. Untuk materi bisa saya berikan di Telegram. Nanti saya kirimkan beserta absen. Nah, kemudian jenis-jenis ikan neon sendiri itu ada sangat banyak, bermacam-macam. Ada sekitar 15 sampai 20. Nah, yang di sini saya menjelaskan sedikit saja ya, 10 saja atau enggak 10 sampai 11-an. Nah, jenis ini jenis yang ikan yang kita budidayakan neon tetra ya. Paling banyak peminatnya, kemudian ada 3 warna khas, perak. Nah, ini ada perak di sini. Ada perak seperti ini, kemudian berwarna biru, sampai punggungnya berwarna merah di perutnya. Nah, hal ini berbeda dengan ikan yang kardinal. Apa perbedaan neon tetra ini dengan kardinal tetra? Nah, kalau kardinal itu biasanya dia lebih sulit beradaptasi. Warnanya juga berbeda. Kalau neon tetra biasa itu warna merahnya dari perut sampai ke arah ekor. Kalau kardinal, warna merahnya bisa dilihat di gambar dari perut, dari dada sampai ke arah ekor. Gitu. Ya. Kemudian nama latinnya juga berbeda. Untuk makanan hampir sama, yaitu cacing sutra, artemia, daphnia, moina, yang bisa kita budidayakan sendiri di rumah, gitu ya. Untuk budidaya pakan, umumnya untuk cacing sutra, apalagi tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya di Bu Juli Sapet ya. Cacing sutra apabila ini kan biasanya kita ngambilnya di pembuangan. Nah, kalau kita bisa budidaya sendiri seperti dari SMK Riau Bu Juli Sapet tadi akan lebih baik. Karena biasanya cacing sutra kalau kita ngambil dari pembuangan biasanya akan mengandung banyak penyakit kalau tidak kita treatment terlebih dahulu. Tapi kalau kita budidaya sendiri seperti yang dilakukan di Riau, ini akan lebih baik karena kita tahu air yang kita berikan, kemudian pakan yang kita berikan akan bisa lebih baik kita berikan kepada ikan, lebih aman gitu. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jadi kalau ingin budidaya sendiri silakan budidaya sendiri cacing sutra, bisa belajar di SMK Riau ya, Bu Juli Sabet. Kemudian di Daphnia kita bisa budidaya sendiri, Daphnia moina ada yang sudah jual di internet, Daphnia magna. Kemudian untuk pelet silakan ini bisa pelet udang, biasanya kita menggunakan pelet udang ya, merek apapun terserah sudah. Yang penting ukurannya seukuran dengan mulutnya. Hanya Bu Buranti terlalu cepat nggak ya? Enggak ya, semoga ya. Hanya kalau pelet biasanya anak-anak biasanya kalau pelet kalau kalian di dunia perikanan harus sering sipon. Nah, karena kotorannya akan sangat banyak itu. Tapi kalau pakan alami dia lebih kotorannya akan lebih sedikit gitu. Kemudian ini, nah bisa dilihat ini kardinal beda sekali ya dengan neon. Nanti tapi kita yang pertama tadi ya neon tetranya bukan yang kardinalnya. Kemudian jenis ini ada black neon tetra. Nah ini hanya untuk permintaan lebih banyak ke kardinal dengan neon tetra. Untuk yang jenis-jenis yang lain masih tidak terlalu besar. Gitu. Oh ya untuk tambahan, neon tetra kalau diekspor, nah untuk diekspor itu
kenapa kok sampai banyak sekali yang diekspor? Fungsinya ialah sampai di Eropa mereka dijadikan bahan pewarna make up. Nah, jadi makanya dia membutuhkan dalam jumlah yang besar gitu ya. Untuk tambahan kenapa sih kok dalam jumlah ekspor kok besar seperti itu. Dan masuk ke black neon. Masuk ke black neon. Nah, ini nama latinnya. Nah, ini garis horizontalnya berwarna hitam tadi black neon ya. Nah, ini. Garis horizontalnya berwarna hitam. Kemudian hidup secara bergerombol. Ini maksudnya horizontal ya. Kemudian makanannya sama, harganya ya sekitar itu. Cuma nama latinnya berbeda, yaitu Gymnocorymbus ternetzi. Itu ya. Kemudian ikan ini Ruminos tetra. Biasanya kita bilang ini rednus mungkin ya. Di penjual ikan bilangnya rednus. Rednus. Nah, banyak permintaan ini ke Jepang. Kalau Ruminos tetra ini. Nah, nama latinnya Hemigramus blaheri. Warnanya keperakan, transparan, warna hijau terang. Seperti ini bisa dilihat, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini lemon tetra. Ada garis lemonnya, cuma lemon tetra ini juga kurang diminati karena warnanya tidak mencolok. Pada saat dimasukkan aquascape dia tidak bisa terlihat dengan jelas itu. Namanya, nah ini bisa dibaca sendiri, HPC Briton pulsifrinis ya. Tuh. Panjang maksimalnya 4 cm, makanannya hampir sama semua untuk ikan neon tetra. Nah, mungkin dari Ibu itu setelah itu kita melihat tugas bagaimana format penilaian agar ananda di sini menyiapkan dengan baik. Karena di sini kita menginginkan kompetisi yang yang fair. Gitu ya. Jadi kita nanti seperti ini untuk pelaporannya, format penilaiannya seperti ini. Untuk laporan pelaksanaan berbasis proyek. Nah, berbasis proyek ini biasanya kalau di sekolah PBL ya namanya ya, berbasis proyek ini 20%. Kemudian harus ada videonya, video yang membuktikan kalau ananda di sekolah ini sudah melaksanakan praktek budidaya ikan neon tetra. Tuh, kemudian videonya juga berisi tentang saat Ananda melakukan penjualan ikan neon tetra. Bagaimana Ananda menjual, entah itu secara online, entah itu bisa secara secara langsung kepada pembeli. Apalagi kalau Ananda ini Ibu lihat masih sangat-sangat muda, bisa dimasukkan ke Instagram, ke Facebook. Kemarin sudah ada yang bikin flyernya malahan diletakkan di Facebook. Ini sudah sangat bagus sekali. Jadi untuk video nilainya 25%. Kemudian proses dan media promosi ini tadi secara online. Jadi kenapa kok promosi ini juga menempati tempat di penilaian? Karena kita menginginkan dari pihak kita, dari pihak FFI Indonesia, ya Future Farmer, kita menginginkan apabila Ananda bisa budidaya, Ananda juga harus bisa menjual. Tidak boleh kalau dijual ke orang tuanya saja. Kadang kan ada yang seperti itu. Dia
Bu, dibeli aja ini ikannya biar dapat nilai. Nah, kita mengharapkan tidak seperti itu. Ananda bisa menjual secara online maupun secara offline ke orang-orang lain, sehingga harganya juga bisa lebih tinggi, gitu ya. Nah, yang keempat ini, yang paling penting ini ya, jumlah income yang diperoleh berapa. Jadi, Ananda sudah bisa melakukan penjualan mulai bulan ini sampai bulan depan. Jadi tidak perlu menunggu bulan depan, terlalu mepet menurut Ibu. Kalau bisa income-nya diperbesar, semakin tinggi nilai income, maka kemungkinan untuk juara akan semakin besar. Ya, ini nilainya sampai 25%. Nah, yang tidak kalah penting ini kehadiran. Nah, untuk kehadiran maka akan kami share nanti di Telegram. Setiap Ananda hadir, entah itu di Zoom maupun di YouTube, yang pun Ibu mohon di subscribe ya dan di like. Nah, udah kayak YouTuber, jangan lupa subscribe dan like ya. Itu dapat Ya nilai Bu, siap. 10%. Gitu. Nah, kemudian bentuk laporannya bagaimana? Bentuk laporannya cover, mencantumkan tema, nama penyusun, logo sekolah peserta. Nanti untuk contoh mungkin nanti Bu Ranti bikinkan, Ibu sharekan di Telegram untuk urutan-urutannya ya. Kemudian daftar isinya seperti ini. Bab 1 ada pendahuluan potensi usaha. Potensi usahanya bentuknya akan seperti apa? Saya memiliki potensi punya lahan di sekolah sampai 10 hektar, misal di luar Jawa kadang lebih dari 10 hektar ya lahannya. Saya punya lahan seperti itu besarnya, kemudian punya akuarium dengan jumlah besar, kemudian memiliki apalagi kira-kira akuarium, lahan, kemudian sumber air yang baik. Nah, ini bisa digunakan di potensi usaha. Kemudian pelaksanaan kegiatannya bagaimana? Ya, pelaksanaan kegiatannya bagaimana nanti pada saat kalian praktek. Kemudian waktu dan pelaksanaan, waktu dan tempat bisa dikerjakan. Kalau ikan hias bisa menurut Ibu bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di sekolah. Apabila masih ada larangan ke sekolah bisa dikerjakan di rumah dengan kelompoknya, tetap menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Tidak perlu lahan yang besar untuk ikan hias. Teman-teman sekalian atau Ananda sekalian bisa melaksanakannya. Ini bab 2, proses pelaksanaan. Ada tahap persiapan disertai foto. Persiapan tuh bisa macam-macam ya, dari persiapan lahannya, dari persiapan airnya, karena air yang dibutuhkan pH-nya rendah dan sebagainya, itu tolong di capture, tolong di save dalam bentuk video, dalam bentuk foto, dan bisa disertakan nanti dalam laporan. Pelaksanaan proyek, nah, ini disertai dengan foto dan video. Tahap promosi, bisa marketplace, di Facebook itu ada marketplace ya, atau bisa di Shopee, Tokopedia. Nah, itu silahkan. Mau di IG. Nah, anak-anak sekarang, zaman sekarang tidak mungkin yang mungkin hanya 5% yang tidak punya IG mungkin ya. Hampir 95% punya IG dan FB semua. Jadi bisa digunakan untuk berjualan. Kemudian rekap income hasil penjualan. Nah, ini yang 25% tadi. Ya, Bu. Bagaimana rekap income hasil penjualannya. Penutupnya berupa kesimpulan, bagaimana kesimpulan Ananda, saran yang disampaikan, misal bagaimana cara menurunkan pH yang benar, bagaimana cara berjualan yang bisa selalu laku, selalu habis, selalu ada waiting list. Nah, seperti itu silakan disampaikan ke sini. Mungkin itu masih ada waktu, mungkin ada yang bertanya, saya lihat bisa di chat atau nih belum ada pertanyaan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan bisa di chat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan.
Ananda sekalian yang tercantik, terganteng. Nah, silakan bertanya tentang ikan neon tetranya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas. Yang dari Dompu, mungkin yang dari Dompu ada ya? Assalamualaikum Bu Ranti. Oh iya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Oh, Bu Dari Riau. Yuli. Nggih, Bu. Gimana? Iya. Sebenarnya udah sering nanya juga ya di chat ya Bu. Iya. Tetapi ini Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Yuli, silakan. Bu Yuli Sabet dari Riau. Halo Bu Ranti. Iya, halo, silakan Bu. Iya, dengar suaranya Bu? Dengar, barusan. Silakan diulangi lagi. Iya, ini Bu, kami kan udah nyari-nyari nih di Riau Iya. itu untuk indukan. Kalau anakan kan udah banyak. Iya. Ya Bu. Nah, bisa nggak Bu Ranti, misalnya mungkin teman-teman yang lain juga punya permasalahan yang sama ya dengan kita, mungkin di daerah masing-masing, susah nyari indukan gitu. Iya. Bisa nggak Bu Ranti dikoordinir atau apalah untuk ngirim indukannya ke teman-teman yang susah nyari gitu, atau minta tolong. Saya udah menghubungi yang Ibu kirim kemarin, cuman lagi kosong, terus saya nyari kemana lagi gitu. Oh, mengirim indukan ini ya, mencari Iya, indukan. iya Bu. Gini Bu, pengalaman saya kemarin memelihara ikan mulai dari ukuran S, ukuran sangat kecil Bu, ukuran S. Kemudian saya beri cacing sutra Bu, terus selama 2 minggu. Oh, 2 minggu ya Bu? Selama 2 minggu full saya beri cacing sutra, kemudian dalam waktu 2 minggu dia sudah ukuran ML. Nah, setelah itu membesar lagi, dapat seminggu saya jos lagi cacing sutra karena saya lihat perutnya membuncit dan jantan betinanya sudah terlihat. Nah, itu bisa dijadikan indukan Bu nanti. Gitu. Jadi anakan itu kita rawat aja ya Bu, kita pelihara ya. Iya, Ibu. Ibu berikan makan cacing sutra terus. Ya, kalau anakan itu kita sudah jual Bu, sudah mulai menjual, kami sudah ada. Alhamdulillah, ya. Marketplace-nya memang mungkin anak-anak kami juga ikut nih dalam Zoom ini, jadi mereka juga dengar semangat mereka gitu. Jadi sudah mulai jualan, namun indukan yang jadi masalah. Tapi kalau informasinya seperti yang Bu Ranti sampaikan tadi, saya sudah kasih tahu ke anak-anak, tolong dirawat Nak, dirawat, karena yang melakukan kan mereka Bu Ranti, bukan kita. Kita hanya mengarahkan saja. Dan mereka sudah mulai melakukan perawatan. Kalau misalnya 2 minggu, cepat itu Bu, kata anak-anak. Jadi kalau memang seperti itu Bu, berarti kami rawat aja ya Bu Ranti ya, yang ikan yang ya. Karena ini Bu, pengalaman saya kemarin sempat dari Bogor beli di Depok. Itu karena waktu pengiriman yang lama sehingga stres Bu. Jadi waktu adaptasinya terlalu lama malahan, bisa seminggu 2 minggu lagi. Kalau menurut saya lebih baik Ibu ada ikan neon tetra di rumah, kemudian atau di sekolah Ibu beri pakan cacing sutra secara terus-menerus. Nah, nanti di situ Ibu akan lihat ukurannya akan semakin cepat menjadi XL. SL itu 2,8-an mungkin Bu ya, 2,8. Kemudian perutnya untuk betina sudah membesar, yang jantan sudah terlihat kecil gitu. Meskipun dia makan cacing sutra, yang jantan tetap terlihat kecil Bu. Pasti ada bedanya. Gitu Bu. Siap Bu Ranti, terima kasih informasinya Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya yang mungkin banyak ditanyakan oleh para peserta ya. Karena kemarin saya tanya, kenapa sih kok ikan yang tetra ikut sedikit Bu, cari indukannya susah gitu. Nah ini bisa saya jawab di sini. Silakan Magdalena dari SMK 3, si Bolga ini ya. Ibu, kira-kira mau menjual per ekor itu berapa Bu? Untuk dijual lagi per ekor?
Iya, Bu. Kalau dijual lagi di Jawa ini 10.000 dapat 4. Oh. 10.000 di Jawa, 10.000 dapat 4. Ada yang jual malah 5.000 1. Nah, lihat pasaran di Sumatera Utara ya. Sumatera Iya, Bu. Utara ya. Iya, Bu. Coba lihat di pasaran Sumatera Utara, berapa itu penjualannya untuk ikan neon tetranya, gitu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mahdalena dari SMK 3 Sibolga. Terima kasih, sayang cantik. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Waktunya Assalamualaikum, Bu. 2 menit ya. Waalaikumsalam. Dari mana ini, Mas? Dari Lampung, Bu. Oh, dari Lampung. Teddy Alfikri. Ya, gimana Mas Teddy? Ini hidup suaranya lagi. Ya. Ukuran ikan neon ini yang paling gede berapa ya, Bu? Ukurannya. Ukuran paling gede 2,8 sampai 3 biasanya. Oh, 2,8 sampai 3 cm. XL itu ukuran indukan sudahan. Tapi biasanya orang-orang minta yang di aquascape itu ukuran S. Kecil sekali. Jadi Ananda pelihara 2 minggu, 3 minggu sudah bisa dijual. Harapannya seperti itu. Jadi paslah dengan FFI kita. Punya buta. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama Mas Teddy. Apa sih anak satu difoto-fotoin? Ini rame di sana ya. Zoom bersama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Halo Bu, Iya, dari perkenalkan saya Abdullah Mukarobin. Oh, Pak Abdullah dari? Masih anak-anak Bu. Oh, masih anak-anak. Iya. Ananda Abdullah dari mana? Iya. Dari mana ya? Dari sini. SMK mana maksudnya? SMK mana? SMK Muhammadiyah Slawi Bu. Oh, SMK Muhammadiyah Slawi. Oh ya. Iya Bu. Gimana? Mengenai laporan itu seperti skripsi ya Bu atau gimana tuh Bu? Oh, tidak seperti serumit skripsi. Ini hampir seperti kita melakukan kalau di sekolah kita melakukan proyek, misalnya kan gurunya minta proyek, nah itu dilaporkan, bentuknya seperti itu. Untuk format ada di layar sudahan, bisa dilihat di sini. Kalau skripsi kan butuh apa namanya itu? Apa bab 2 itu? Tinjauan pustaka. Di sini tidak ada tinjauan pustaka. Kemudian tidak ada pembuktian berhasil atau tidak. Kalau di skripsi kan ada. Nah, ini lebih sederhana. Memang khusus untuk anak SMK dan to the point. Jadi yang dilakukan apa, itu yang difoto dan video. Gitu Formatnya aja. sudah ada di Telegram ya Bu? Atau gimana? Ada. Ini di sini terlihat atau tidak ya? Ini di, oh iya Bu, ya ada. di Zoom. Nah, itu. Di Zoom terlihat di situ ya. Nah, itu Iya, bisa Bu. nanti akan saya kirim lewat Telegram juga ya, biar Iya, bisa Bu. dilihat lagi gitu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, cukup itu saja pertanyaannya. Oh iya, Bu, itu mengenai video itu nilainya Ya. berapa, Bu? Video nilainya berapa? 25%. Berarti bagus atau enggaknya itu 25%, Bu? Iya, jadi kalau misal nilainya Ananda bagus di video, maka 25%. Jadi kan 1/4 dari nilai itu maksimal ya segitu 25%. Jadi tidak bisa videonya saja yang baik tapi laporannya berantakan, tidak bisa. Jadi saling memenuhi. Ya, videonya ya bagus, laporannya ya bagus. Kemudian kehadirannya juga di Zoom juga diperhitungkan. Itu absen, ya absensi. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu. Iya, dari mana? Saya dari Sibolga. Oh iya, Mbak Esther ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, ini anak Bu Es. Oh iya. Jenis
Makan apa yang diberikan kepada benih ikan neon, Ibu? Oh, benihnya untuk ikan neon. Nah, benih ikan neon bisa diberi kalau memang ada artemia, bisa diberi artemia atau dapnia yang sudah disaring oleh saringan khusus. Ada di penjual ikan biasanya ada saringan khusus, saringannya halus gitu. Bukan planktonet ya. Di atasnya planktonet. Mesnya itu. Jadi misal kita punya dapnia, kita jaring. Nah, yang tidak terjaring itu yang diberikan kepada benihnya. Itu bisa artemia, bisa dapnia, moina gitu, pakan-pakan alami. Kita saran ibu menggunakan pakan alami. Oh ya, Bu. Ya, ya sama-sama. Makasih, Esther. Bu. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Ibu Rahmatia dari SMK 1 Dompu, Kabupaten Dompu. Oh, ini dari Dompu. Selamat datang, Bu. Jauh sekali, alhamdulillah bisa silaturahmi di sini, Bu ya. Ya, ini saya ada pertanyaan, Bu. Iya, silahkan, Bu. Karena seperti pertanyaan Ibu Yulisabeth tadi, kami kan Ya. agak kesulitan mendapatkan induk neon tetra. Iya. Kemarin saya sudah tanyakan yang tersedia memang bibit kecil. Jadi antisipasinya Ibu bilang tadi artinya kita membesarkan sendiri dalam waktu 2-3 minggu, Bu ya. Iya, betul. Nah, karena kesulitan induk ini, apakah kita bisa melakukan praktek lebih dulu atau terjadwal mengikuti jadwal yang disediakan oleh kampus? Oh iya, terima kasih Bu Rahma. Itu ya, bisa dilakukan praktek dulu atau tidak? Bisa, Bu, sangat bisa. Ibu mulai praktek hari ini boleh. Karena kita juga mengejar waktu, Bu ya, perikanan. Kalau perikanan itu memang prosesnya agak panjang. Ibu Bu Rahma bisa memulai dulu. Jadi teman-teman di sekolah lain kemarin malah sudah membuka marketplace-nya. Marketplace-nya ikut di grup Neon Tetra kemarin. Lagi ingat Bapak Ibu bisa ikut ikan hias Neon Tetra, Bu ya. Itu permintaan Pak Laude. Jadi di situ juga ada pelapak penjual, juga ada pembeli. Bisa membuka share tentang ikannya di situ gitu. Iya, silahkan. Kemudian satu lagi, Bu. Nggih. Kira-kira nanti kalau pakan alaminya kita bisa pakai jentik nyamuk nggak? Pakan alami jentik nyamuk itu kadang masih terlalu besar, Bu. Tapi kalau nanti ukuran L itu bisa, Bu. Kadang kan kita kan agak besar ya jentik nyamuk itu ya. Nah, Ibu mungkin bisa diberikan di ukuran L atau XL untuk mempercepat kematangan gonatnya, itu bisa. Saya di rumah juga pakai itu, jentik nyamuk, tapi ukurannya agak besar, Bu. Tapi kalau benih yang ditanyakan yang dari si Bolga tadi, Mbak Miranda atau Mbak Esther tadi yang tanya itu yang dapnia yang sudah disaring, yang tidak tersaring yang diberikan ke benih gitu. Makasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ranti. Iya, waalaikumsalam. Tanya lagi saya nih, Bu. Oh iya, Bu Yuli ya. Ya, gimana, Bu? Ini Bu, masalah pemasaran. Ya. Kita kan kami kan sudah melakukan proses pemasaran ya. Ya, betul. Sudah seminggu ini lah Bu, kami menjual gitu ya. Jadi resellernya gitu. Ya. Terus apakah yang kami tanyakan untuk laporan, apakah marketplace-nya itu per tim atau boleh masing-masing siswa, mungkin sama gurunya juga melakukan proses pemasaran di pelaporan? Itu yang mau saya tanyakan, Bu Ranti. Oh iya, terima kasih Bu Yuli. Kalau bisa per person itu sangat baik, Bu, karena di sini ada nomor 4 jumlah income yang diperoleh. Dari 5 orang atau 6 orang bersama gurunya, jumlah income-nya akan lebih besar, Bu, pastinya. Nah, ini bisa dilakukan, Bu. Silahkan. Tapi kalau di laporan memang kita mau masukkan kelima-limanya bisa ya, Bu? Sangat bisa, Bu. Terus satu lagi, Bu Ranti. Satu lagi. Ya? Durasi video untuk kita kirimkan di link laporan itu maksimal berapa, Bu? Yang untuk neon ini?
Untuk durasi video ini kita belum tahu Bu ya, paling tidak jangan terlalu lama, paling enggak 3 menit. Dipotong-potong aja Bu. Paling lama 3 menit. Kalau sesuai yang kita kemarin GCC di Jawa Timur itu maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Untuk ya 3 menit. Untuk 10 detiknya biasanya untuk pembukaan. Jadi 3 menit 10 detik. Siap. Gitu. Terima kasih Bu Ranti. Assalamualaikum Terima Bu. kasih. Ya. Saya mau bertanya ini. Tadi saya telah masuk Zoom meetingnya. Ya. Mau bertanya tentang penugasan Bu. Ya, penugasan. Ya. Apa aja? Oh, penugasan ini masih ada di Zoom. Mas Suhalinya lihat dari SMK mana Mas Suhali? Saya murid dari SMK PPN Tanjung Sari. Dari SMK? PPN Tanjung Sari. Oh, SMK Tanjung Sari. Iya. Ya, ini format penilaiannya masih ada di sini. Jadi bentuknya ada bentuk laporan, ada cover, isi, kemudian proses pelaksanaan sampai ke penutupan. Nah, apa yang Mas lakukan itu difoto dan divideokan. Simpelnya seperti itu. Jadi apa yang Mas lakukan? Jadi kita membuat laporan gitu. Ya, jadi membuat laporan ini merupakan istilahnya jurnalnya Mas. Jadi jurnalnya Ananda untuk pada saat praktek. Yang dilakukan pada saat praktek apa, itu yang ditulis. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, yaitu yang dilakukan. Gitu. Selain jurnal laporan apa lagi? Video dan foto. Video dan foto. Video foto, kemudian jumlah income yang diperoleh. Income. Ya, pemasukannya ya setelah penjualan itu. Oke, kemudian sama kehadiran. Kehadiran. Ya, betul. Kehadiran itu harus 100% hadir. Karena kita ada 6 kali pertemuan. 6 kali